Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abuya mengarahkan kita untuk mengulang-ulang kaji tentang kehidupan. Hidup itu disebut al-hayat. Namun yang terpenting di sini adalah bagaimana hidup ini agar lebih baik dan tidak ditimpa kehinaan. Abuya mengutip Al-Quran surat Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa atas mereka az-zillatu, kehinaan, aynama thuqifu, dipat manteng dimanapun mereka berada, kecuali bihablim minallah, hubungan dengan Allah, wa hablim minan nas, dan hubungan dengan manusia. Namun di sini yang paling terpenting kita kaji adalah bagaimana kita dapat mengkoneksi diri kepada Allah dan mengkoneksi diri kepada manusia. Ini yang paling terpenting. Di sini Abuya memberi jalan pada tulisan Abuya terakhir, yaitu bagaimana kita membuat hubungan baik dengan Allah dan manusia. Kita ini harus memahami dan mendalami ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ketasawufan. Sebab hampir semua orang yang mendalami ketasawufan ini, dia akan memperbaiki diri mereka pada martabat latifah qalb, pada martabat hati yang di situ berkumpul badan, roh, akal, semuanya masuk. Ada badan itu sendiri yang punya 4 unsur: air, api, angin, tanah. Tanah ilake lagi roji, tabiat tanah. Tabiat tanah ji mak-mak geroi mak-mak, tak kata mak-mak kat sengau ji. Yang tabiat tanah. Maka yang urina gemak uragam, yang santai uragam, nampak berabalik karena tabiatnya. Ada tabiat air, ada tabiat api. Tiada akal itu ada akan zoom, nak tabiat api. Ada tabiat hawa, keadaannya hanya menentu. Yang urung begah lagi kedidi dia. Siap kena kadu. Nah, juga bedah kali jak gede. Lagi kambing luar lampu. Kalau nak gede hijau, jak ada gede. Tu gede kada kena lika hijau, putar dia kena jak. Memang keadaan lagi nya.
tubuh tanya. Ditambah ada unsur nafsu hayawaniyah, idrak. Dah nafsu hayawaniyah itu adalah idrak akal. Jadi idrak akalnya merupakan bagian daripada nafsu hayawaniyah. Jadi di dalam kita bertarikat atau kita bertasawuf ini, tubuh kita, unsur yang halus-halus daripada tubuh dan unsur yang halus-halus daripada nafsu, katakan nafsu kebinatangan yang ada pada kita, ya, dan nafsu natiqah, idrak akal kita masukkan, ya, ke dalam hati kita. Setelah kita masukkan ke dalam hati kita, kedua keadaan tersebut kita serahkan pada alam amri. Jadi ada awal alam amri itu adalah di latifah qalbi kita. Ke situ kita serahkan. Jadi bagaimana kita memasukkan, mengeluarkan seluruh unsur-unsur yang berbahaya, di samping dia bermanfaat, tapi ada unsurnya berbahaya dari tanah itu, dari badan kita, dari api, dari tanah, dari api, dari air, dari hawa, dan juga ada unsur berbahaya dari nafsu, keinginan. Ketika keinginan ini menyatu dengan akal, nafsu natikah, akal, idrak, jadi semakin sempurna. Nafsu mendorong kepada kejelekan, inna nafsa la'ammaratun bisu, dia menjalankan kepada baik yang buruk. Akal mempercepat jalan. Maka selesailah. Sedangkan tabiat itu sudah ada pada kita. Mau dingin ada dingin, mau panas ada panas. Ya kan? Mandung kana dengan mempercepat saja. Nah, ketika keadaan tersebut kita masukkan di dalam alam amri, apui angin tanah, nafsu natiqah, akal, idrak tadi, bukan akal tapi idrak. Akal itu suci, tapi idrak yang haitim mati-mati. Nyokan menang medih, nyokan medih menang. Nyo ku susah deh. Nyo ilikut ana bereh. Jadi ilikut ana bereh ku susah. Yang seharusnya orang sufi itu berpikir keadaan sekarang, hidupnya sekarang, al-an. Tapi dia tidak pernah menikmati sekarang. Bahagia itu sekarang. Kenapa dia susah? Dia berpikir besok. Karena ada idrak tadi. Sehingga enggak ada bagus hubungan. Pakah najak balik je. Nyoku nah dengku dengar dan fikir ki bancara, aku fikir cara. Pakah dengku hana najak ba dengku pengajian Nabi syukuri. Ulikat hana bereh dengku. Ulikat hana bereh. Jadi kita berpikir ke belakang dan ke depan. Sekarang enggak pernah kita berpikir. Sehingga waktu kita habis yang sekarang ini. Jadi kehidupan kita ternyata terjadi sia-sia. Dengan Allah tidak, dengan manusia tidak. Ini kejadian.
Jadi bagaimana jalannya? Ya jalannya kita bertasawuf, bertarikat, kata Buya. Jalan apa? Jalan kita menjadi baik hubungan dengan Allah. Jalan kita menjadi baik hubungan dengan manusia. Itu dengan jalan kita bertarikat. Kita masukkan 4 anasir itu ditambah nasir satu lagi jadi 5, kita masukkan ke alam amri. Bagaimana kita masukkan dia? Kita memasukkan itu adalah bukan badain gitu kita masukkan, tetapi yang kita masukkan itu ingatan kita kepada Allah di dalam hati kita. Masukkan Allah keluar daripada selain Allah. Allah, Allah, Allah di dalam hati kita. Nah, itu jalannya. Sebab kenapa? Sebab kita hubungan dengan manusia ini, kalau manusia baik aja sama kita, maka kita baik dengan manusia lain. Bila mana manusia itu tidak baik dengan kita, apakah kita bisa baik dengan mereka? Bisa kita menyambung silaturahmi dengan mereka? Misalnya kita beda pandangan dengan organisasi A, dengan paham A, apakah kita bisa menyambung baik dengan mereka? Kalau kita bertasawuf, insya-Allah kita akan dapat menyambung baik dengan mereka. Kenapa kita dapat menyambung baik dengan kita? Karena orang pada nafsu, pada latifah qalb itu dia akan tenang. Kenapa? Karena dia telah memasukkan Allah di dalam hatinya. Maka akan terjadi namanya hubungan dengan Allah. Dan ketika Allah menjadi barometer yang menjadi seneluh daripada manusia, maka hubungan manusia dengan manusia lain akan menjadi baik. Apakah manusia itu memberi atau tidak, berkawan atau tidak, pro atau kontra dalam pemikiran atau pendapat atau pendapatan. Sebab di dalam ajaran ketasawufan, ketika orang menaikkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nafsu atau latifah-latifah yang halus daripada alam amri ini, alam ketuhanan, maka Allah akan membimbingnya, membimbing manusia tersebut ke arah yang lebih baik. Tapi bila mana manusia ini tidak mengenal dirinya secara jasmani dan rohani, dan secara hati dan akal, maka dia tidak bisa memperbaiki. Kalau kita lihat ayat ini memang seakan-akan mudah. Kita sholat, sudah terjadi hubungan dengan Allah. Kita puasa, akan terjadi hubungan baik dengan Allah. Belum tentu. Tapi jalan-jalan tersebut adalah merupakan jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Maksud berhubungan dengan hablum minallah itu berhubungan dengan tali Allah, yaitu agama Allah. Kita melakukan ibadah yang kuat. Lalu orang mengatakan bersilaturahmi kepada manusia itulah telah dianggap melakukan hubungan dengan manusia dengan baik. Itu secara zahir bisa kita katakan iya, benar. Tetapi ketika kita tidak mengenal keadaan diri kita, nafsu kita, lalu kita menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan hablum minallah, bahkan menjadi agama itu berat bagi kita, bahkan penghalang bagi kita seperti makalah Abuya. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, bahkan itu menjadi beban kepada kita. Kenapa kedua ini menjadi beban? Hubungan dengan Allah menjadi beban, hubungan dengan manusia menjadi beban. Karena kita nggak tahu cara. Ada orang mengatakan, apakah kita perlu mursyid? Perlu. Seperti seorang perlu kepada seorang guru. Mursyid itu seorang guru. Apakah anak-anak di sekolah perlu guru? Ditanya. Jawabnya perlu guru. Kalau nggak perlu guru, sebaiknya sekolah itu nggak perlu ada guru. Mursyid itu bermakna guru. Perlu tidak kepada guru kita? Perlu. Perlu nggak kepada pelatih kita? Perlu. Walaupun pintar dia main bola, iya walaupun pintar. Walaupun pintar dia bertinju, iya. Walaupun dia lebih kuat dengan pelatihnya, iya. Perlu pelatih. Kalau tidak ada yang melatih, tidak ada yang mengarahkan, maka sulit bagi kita untuk mencapai kepada tujuan-tujuan yang benar. Apalagi persoalan-persoalan yang menyangkut kerohanian. Hubungan anasir-anasir lataif-lataif yang halus yang ada pada kita, yang seharusnya itu kita bersihkan di alam ketuhanan, di alam semua di alam yang asalnya jadi. Nah, disebut di semula jadi. Nah, kalau kata orang Malaysia, di semula jadi, di alam amri. Disebut dengan alam kun. Innamal amru idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Di alam amar. Jadi di situ kita memperbaiki. Kalau kita perbaiki di alam makhluk ini, nggak selesai masalah. Walaupun seneluhnya raya-raya kelihatannya. Maka ini sangat penting, makalah hari ini kita diajak oleh Abuya agar kita dapat melakukan hubungan baik dengan Allah dan manusia. Hubungan baik ini dengan Allah, artinya dengan tali Allah, itu agama.
bihablillah atau bihablim minallah, dengan tali dari Allah, yaitu agama Allah maksudnya. Itu belum dengan Allah. Dengan agama Allah, melakukan puasa, mengikuti pengajian, ikuti zikir, itu hubungan dengan agama Allah secara tauhid, hubungannya secara fikah, ada secara akhlak, tasawuf, hubungan dengan Allah. Kita coba melakukan hubungan dengan Allah, dengan agama Allah di dalam itu baru hubungan dengan Allah, dengan agama Allah, belum lagi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Ini akan susah memang kita melakukannya, kecuali kita dapat melakukan kepahaman kepada ajaran-ajaran ketasawufan, ajaran-ajaran daripada wali-wali Allah ini, ajaran-ajaran daripada abuya kita. Kita dapat menyadarinya, kesulitan-kesulitan itu. Sebab kita sekarang berbuat baik dengan manusia selama manusia itu berbuat baik kepada kita. Kita menghormati manusia selama manusia itu menghormati kita. Kita tidak bisa mengikuti ajaran Rasulullah, misalnya Isa. Belum sampai kita ke situ, jauh sekali. Wa yu'athiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasa. Ajaran Allah kepada Nabi, yaitu ajaran Nabi Muhammad, bahwa keadaan kelakuan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu dapat memberikan sesuatu kepada orang walaupun dia sangat berhajat kepada itu. Kalau ada makanan diberikan kepada orang, datang orang yatim, orang miskin, dia akan memberikan kepada orang yatim miskin. Maka kata Rasulullah, kalau ada barang saya puasa, kalau ada makanan saya buka, kalau enggak ada makanan saya puasa. Pertanyaan, apakah ada makanan di tempat Rasulullah? Sebab orang meminta-minta mengatakan begini, kita lebih bagus hari ini pergi kepada Rasulullah, karena itu lebih mudah kita mendapatkan makanan. Ketika ada makanan orang memberikan kepada Rasulullah, langsung dioper oleh Rasulullah ke tempat yang lain, karena sudah ada yang meminta-mintanya. Tak pernah Rasulullah tutup pintu, jaga keamanan. Tajak kena pegah gedih, tajak gedih pegah kena, tajak ini pegah gedih. Hana pernah. Di program apa orang tu? Enggak pernah. Gacau oleh Rasulullah. Lagi kubahnya gejuk. Bisa enggak hubungan itu kita? Enggak bisa. Bahkan hana bisa. Kita enggak mengenal ajaran-ajaran itu. Caturi mandang hana ajarannya, ibantan doa dan ikuti. Tidak pernah tahawur, tidak pernah berbincang, tidak pernah bermuzakarah, tidak pernah ada contoh uswah, keteladanan. Ibang tanya ugat ngorang telah mai puja orangnya ugat katanya kabeh. Padahal kalau kita mengenal betul ajaran Nabuya, mengapa itu terjadi pada kita? Karena itu keinginan Tuhan.
Apakah Tuhan ingin menguji kita? Apakah Tuhan ingin menghukum kita? Ataukah Tuhan ingin mengarah kita? Atau Tuhan ingin bersahabat dengan kita? Itu keinginan Tuhan. Tapi kita sangat sulit meyakini ketika terjadi sesuatu itu kudrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit terjadi. Kita hanya akan datang kepada orang yang orang itu mendatangi kita. Kita akan memberi kepada orang yang orang itu memberi kepada kita. Maka ini akan bisa kita lakukan ketika kita dididik di dalam ilmu suluhiyah, ilmu tarikat, ilmu para wali Allah, ilmu orang ulama-ulama yang soleh, yang amilin. Apa yang harus dilakukan? Yaitu menghancurkan resam diri, baik resam nafsu atau resam khalqiyah yang tadi apui angin tanda. Kita masukkan, kita zikir di alam amri pada latifah qalam. Masukkan di dalam hati. Maksudnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masukkan Allah, Allah, Allah setiap hari. Adakah hidup zikir kita setiap hari Allah, Allah? Ini soal. Jadi apa yang Anda lihat? Pada latifah di atasnya itu akan terlihat yang namanya zahir daripada sifat Allah, peran sifat yang terjadi. Dan begitu ke atasnya berzikir. Dengan cara kita mendalami ini, ya, maka kita akan terperbaiki diri kita, akan kita dapat menjambung dengan hubungan dengan Allah. Sebab akan sulit kita di dalam ibadah. Udah tak semayang dalam jamaah. Nah, nak midang kimu, mana mimpi susah dia. Pakai nak midang kimu. Nah, orang gak tu susah sih dia. Pakai begal-begal tu je. Panjang baca ayat, pakai panjang dah baca ayat. Uji mentang hafal Quran. Ya hafal Quran pakai that. Mending salah mana mandu. Kok bisa salah? Burung berkerubun bisa salah. Hana yang betul kecuali salah. Yang kesalahannya yang betul. Kok bisa terjadi lagi ini? Karena dia tidak bisa menundukkan anasir khalqiyahnya dengan anasir nafsu hayawaniyahnya dan nafsu natiqah idrakiyahnya itu ke dalam alam ketuhanan ini. Tahu ya? Kalau ini bisa, insya Allah kita akan bisa. Maka ikuti Abu Ya. Abu Ya sudah buat makam, station, derajat. Para anbiya alaihi salam semua punya makam-makam. Walahum maqamam ma'lum. Mereka jelas makam-makamnya. Kata Abu Ya, orang-orang yang tidak berjumpa dengan Abu Ya waktu hidupnya itu ada kesedihan. Ya, berjumpa dengan ulama. Kalau enggak ada rindu dan berjumpa dengan ulama, ya ada sedih. Kalau dikatakan dia tidak sedih, tidak dapat melihat ulama, ini kita ada penyakit di hati.
maka dia akan juga ditimpa kehinaan-kehinaan demikian. Mudah-mudahan ayat ini kelihatannya mudah, tapi jalan keluarnya itu sulit kalau kita tidak mengenal diri kita. Jadi kita untuk mengenal diri, kita harus pergi kepada seorang mursyid yang arif untuk menempa diri kita agar kita menjadi insan yang baik. Mudah-mudahan ini baik untuk kami dan kepada jamaah semua bermanfaat. Dan Allah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.